Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita bersama Bunda Elida Neti, Salam Broadcast TV dimanapun berada. Eh, Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu dengan Bunda. Kita akan mengupas berbagai macam permasalahan di Kabupaten Bengkalis. Salah satunya terkait infrastruktur dan lainnya. Untuk itu Bunda, uh, apa kira-kira pendapat Bunda terkait sejumlah permasalahan infrastruktur yang saat ini sedang viral-viralnya di media sosial atau di pemberitaan sejumlah media? Terima kasih. Salam hormat saya kepada Podcast TV Riau. Rasa syukur yang dalam hari ini kita bisa ketemu dan untuk berbincang-bincang sedikit tentang ada apa dengan Bengkalis, ya ADD ya. Ini kita sebenarnya sangat miris. Udah hampir 3 tahun ya, Bupati Bengkalis belum melihatkan gebrakannya yang luar biasa untuk pro pada masyarakat. Masih potret Bengkalis itu hanya sekitar dengan seremonial. Ada yang melakukan infrastruktur untuk menyiram jalan yang terjadi di Desa Harapan, jalan Desa Harapan tersebut. Itu kan siraman, bukan memperbaiki 12 miliar. Itu indikasinya sangat miris juga dengan hal yang seperti itu. 12 miliar kita bukan ingin seuzon, namun ini harus dipertimbangkan juga kepentingan yang melebihi dari budget yang sudah dituangkan tersebut, apakah tepat gitu. Nah, kedua kritik saya tentang turap yang 8 miliar. Mungkin kita kalau 8 miliar kita buat rumah itu sudah mewah rumah itu, karena finishing touch dari rumah itu sendiri yaitu ada barang-barang yang mahal, keramik segala macam. Kalau cuma buat turap seperti itu 8 miliar dengan tadi yang sudah kita survei turun ke sana, itu miris juga gitu. Dengan cara-cara kerjanya yang ada krekelnya, ada campuran-campurannya yang menurut ahlinya itu belum sesuai dengan produk yang akan digunakan untuk turap, yaitu dam air. Sebentar udah rusak, jadi mubazir. Adapun seperti itu, seharusnya pemerintah mengerti dengan situasi keadaan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini, bukan harus melakukan infrastruktur yang seperti itu. Ada infrastruktur yang jalan lingkar itu merugikan sekali, luar biasa merugikan Kabupaten Bengkalis. Dengan dana yang seperti itu nggak dipergunakan dan tidak dilanjuti. Ada apa? Apakah setiap bupati itu membuat kerjaan baru sehingga mubazir dan tidak bisa dipergunakan, dimanfaatkan, difungsikan oleh masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Bengkalis itu sendiri. Nah, kalau saya lihat ini sangat miris lah. Apalagi saya melihat tentang daerah Kecamatan Mandau ini gitu, dimana camatnya udah 4 tahun loh dari 2018, tapi tidak melihatkan warna yang gimana dengan masyarakat, hanya mengkondisikan bagaimana mengurus sampai ke RT RW. Itu kan gila, pekerjaan masyarakat pun diurus, sementara kepentingan masyarakat nggak jelas dari pemerintah itu untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri gitu. Gini Bun, berarti intinya bahwasannya sejumlah proyek itu kesannya seperti mubazir. Apakah ada kesan seperti itu? Seperti itu, kira-kira seperti itu proyek-proyek yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis, khusus untuk Kecamatan Mandau yang kita lihat langsung ke TKP, itu sangat miris, karena budget yang sebesar itu tidak ketemu dengan apa yang saya lihat gitu, yang kita lihat bersama gitu, dan azas manfaatnya gitu, yang diutamakan setelah pandemi, ekonomi yang merosot. Nah, perlu juga kita
men-challenge bahwa bupati itu harus melihat sampai sejauh mana infrastruktur itu dibutuhkan daripada ekonomi yang terpuruk. Bun, ini mohon maaf, Bunda kan salah seorang praktisi hukum nih, nasional, bisa kita katakan nasional. Seperti apa sih untuk delik hukumnya sendiri, terus seperti apa ke depannya? Ya mungkin kita harus praduga tidak bersalah, itu presumption of innocence, karena equality before the law itu dalam supremasi hukum harus ditegakkan. Itulah yang dikatakan bahwa pekerjaan yang mulia itu ada di tangan praktisi hukum. Kita di sini kacamata sepintas ini ada terindikasi dapat diduga ada kekeliruan antara budget Jalan Desa Harapan dengan budget yang dituangkan di papan, bukan di papan ya, sembarangan aja ditaruh itu di turap yang di depan Grand Suri itu. Tadi kita turun ke sana untuk Adinda sebagai media yang kontrol sosialnya harus berjalan demi pemerintahan. Kita kritik pemerintah ini bukan kita benci loh. Enggak gitu. Kalau berani mengkritik berarti berani membangun. Karena kritik ini kritik membangun gitu. Bukan kita benci pemerintah. Kalau hari gini kita lihat Kecamatan Mandau ada mau berjalan seperti apa, terkondisi, dikondisikan, itu sangat berbeda. Terus apa yang dilakukan oleh kecamatan yang hari gini mungkin sudah terlalu lama ya menjadi camat di di Kecamatan Mandau ini. Makanya kita salut juga, seharusnya camat itu dirotasi untuk penyegaran, apa namanya tuh ya, untuk penyegaran itu paling sebaiknya kan 2,5 tahun. Ini udah 4 tahun mungkin dia sudah jenuh, harusnya dirotasi juga karena yang dilakukannya tidak menyentuh gitu, belum menyentuh kepada masyarakat yang membutuhkan kesejahteraan itu sendiri. Itu dari segi infrastruktur ya Bun ya. Ini selain itu ada lagi nih. Sebagai anak jati tempatan, masyarakat tempatan, seperti apa Bunda tanggapan Bunda? Salah satunya dengan keberadaan PT PHR yang begitu menjadi aset. Itu luar biasa. Pertanyaan yang cukup cerdas. Karena begini ya, saya selaku orang yang lahir di Mandau ini lebih sakai daripada orang sakai. Karena belum ada orang beberapa, masih bisa hitung jari loh orang di Mandau ini. Saya sudah ada di sini. 60 tahun loh umur saya hari ini. Apa saya tidak tahu dan tidak melihat di kacamata yang telanjang ini perkembangan Mandau itu seperti apa? Nah, hari ini PHR ya, dari Chevron ke PHR itu saya mau nangis melihat apa yang dilakukan. Kita otonomi daerah ya, ketika otonomi daerah PHR sudah dimiliki, seharusnya ini aset loh. Aset ini membuat sejahteranya Mandau. Karena aset yang ada di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis ini, yaitu pump unit yang ribuan itu, ini devisa negara loh. Masa bangsa devisa negara untuk bangsa ini, kita sebagai masyarakat tempatan masih pengangguran berkeliaran. Pengangguran yang ratusan orang, mungkin adalah lebihlah dari 1.000 pengangguran tidak dilihat oleh pemerintah itu sendiri. Kemarin saya dengar ada pertanyaan dari teman wartawan juga terhadap Disnaker tentang bagaimana Undang-Undang Nomor 4 2004 itu yang menyatakan hasil daerah itu bagaimana dinikmati oleh masyarakat tempatan itu tidak bisa dijawab. Di mana kita melihat
mereka hanya menjawab seperti ini. Itu kan tugasnya Satpol PP. Gila nggak? Satpol PP itu ngerti nggak apa itu Satpol PP? Satpol PP itu adalah pamong praja, yaitu polisinya dari pemerintah. Jika ada persoalan kontrol sosial yang ada di sekitar pemerintah, contoh Kecamatan Mandau, sekitar kantor camat, itu masih ranahnya Satpol PP. Di luar itu tuh ranahnya polisi, penegak hukum. Ya. Nah, inilah cara penerapan ini. Karena di Bengkalis ini perda itu nggak jelas. Makna dari perda itu juga nggak jelas. Perda itu kan daerah, bukan peralihan darah yang dilakukan oleh pegawai-pegawai Kabupaten Bengkalis itu banyak keterkaitan pertalian darah tersebut antara camat dengan bupati, ya kan? Dan banyak dinas-dinas lain lagi yang cara kekeluargaannya keterkaitan, seperti di dinas pendidikan ada itu, ya kan, dinas pendidikan itu ya. Nah, seperti itu. Jadi mereka sudah melakukan hal-hal yang di luar batas-batas, bahkan berani melanggar hukum itu sendiri gitu. Nah, inilah yang saya mirisnya di Kabupaten Bengkalis, karena akses kontrolnya tidak ada, tidak, lemah gitu. Akses kontrol itu adalah media. Sementara kita bukan menganggap media itu lemah, sih tidak, karena media di apa namanya, diklonin. Nah itu, jadi sementara media tidak berani jemput bola dengan peristiwa, ya, padahal kita tahu karena media bangsa ini menjadi hebat, karena media bisa bangsa ini menjadi hancur. Jadi media adalah kontrol sosial yang luar biasa. Jadi mungkin itu ya, kita dengan Disnaker ini kecewa. Apakah bupati tidak mengerti memberikan jabatan itu kepada orang yang mengerti dengan apa yang dikerjakannya? Kan fungsi DPR yang hari ini kok diam aja. Kayaknya belum waktunya dia udah cari-cari narasumber. Apa namanya? Mencari-cari pemilih. Padahal belum. Jadi kerjanya juga belum bisa maksimal tentang bagaimana anggaran, bagaimana mitranya dengan pemerintah itu sendiri. Kita lihat juga harus tentang budgeting, controlling yang dilakukan. Kalau tentang budgeting, harusnya tentang belanja DPR itu harus direview ulang. Jadi banyak budget yang dulu waktu zamannya Pak Sam 5 T lebih turun, zamannya Pak Erlian jadi 4, sekian, sekarang masih 4, ya. Jadi 4, sekian T ya. Ini di Riau ini paling terbesar loh Kabupaten Bengkalis PBD-nya. Namun pengelolaannya tetap tidak tepat pada sasaran untuk kesejahteraan rakyat. Ingat, rakyat ini, masyarakat adalah kunci dari pemerintahan itu. Tanpa ada masyarakat, tidak ada pemerintah. Tanpa ada rakyat, pemerintah tidak ada. Jadi kontrolnya itu semua adalah di tangan media. Ayo media, ayo semua. Mari bersatulah rakyat, bersatu media, bersatulah pemerintahan dalam menggebrak pungli korupsi untuk kepentingan diri sendiri. Korupsi merajalela. Kenapa? Memang kita akui korupsi yang dilakukan oleh Kabupaten Bengkalis adalah korupsi yang luar biasa besar. Jadi dia bisa mengkondisikan situasi. Kalau uang sudah banyak, semua bisa dikondisikan. Terindikasi loh. Ini kita dapat buktikan apa yang terjadi dengan supervisi hukum yang ada di Kabupaten Bengkalis. Mungkin terhadap ya, supervisi hukum di Kabupaten Bengkalis terhadap KPK ya, terhadap KPK yang mana kita tahu bahwa beberapa tahun belakangan ini beberapa bupati yang terlibat dengan KPK, ya kan, terjerat hukum KPK,
mereka menganggap ini adalah sebuah ngetren, tidak membuat efek jerah. Inilah yang harus kita camkan kepada pemerintah Kabupaten Bengkalis, bahwa kadang-kadang orang ketika narkoba itu kan aib, judi aib, zina aib. Apakah korupsi tidak aib? Itu lebih aib, makan uang haram, makan yang bukan hak. Karena kenapa? Mereka lakukan itu demi kepentingan kelompok dan pribadi, sehingga masyarakat dan rakyat keteteran. Media diintimidasi, voksinya nggak jalan dengan baik, bahkan mereka nggak ngerti apa yang dikerjakannya, apa yang dilakukannya. Program kerja yang dilakukan mereka tidak pada sasaran kepada masyarakat. Apakah Bupati sudah melakukan? Kenapa tidak sampai kepada tujuan? Ayo kontrol. Kita nggak bisa juga menyalahkan pihak pimpinan Bupati Kabupaten Bengkalis sendiri. Itu pasti ada kerjasama dengan hal yang lain. Nah, disinilah sosial kontrol itu dari media. Jika media dibungkam, ada apa dengan Bengkalis? Inilah sore hari ini. Terima kasih kepada Prokes TV Riau yang berkunjung ke kantor saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi pencari informasi untuk mencari keadilan, informasi tentang supervisi hukum, informasi tentang perkembangan dan Bengkalis ke depan khusus untuk Mandau. Kami mengharapkan dari pihak Disnaker, ayo dong ajak semua tokoh, semua elini untuk kerjasama dalam pembahasan masyarakat tempatan harus hadir, harus ada di PHR. Itu Adinda. Udah, ini alhamdulillah sudah kita kupas satu persatu. Infrastruktur sudah, terkait tenaga kerja tempatan sudah. Apa nih untuk kedepannya, harapan Bunda apa? Ya, kami mengharap kepada Bupati Kabupaten Bengkalis. Saya mendengar tentang media. Tolonglah media itu disemarakkan, karena hidupnya pemerintah itu di media. Ya, Bupati Bengkalis harusnya memberi peluang kepada semua media untuk berkreasi, menulis, tetap menulis, memberitakan tetap semua kegiatan apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis. Karena media inilah yang membesarkan Kabupaten Bengkalis. Jangan dikelon, jangan dikondisikan, jangan menjadi target untuk membungkam media itu. Jangan diintimidasi, karena banyak orang yang tidak tahu apa yang sudah dilakukan Bupati itu, karena medianya dibungkam, medianya dikondisikan, hanya cerita yang baik-baik saja, sehingga kontrol nggak ada. Kalau nggak ada kontrol, jangan terjadi kedua kali. Jangan suami mantan narapidana, istri juga target pidana, jangan. Karena kita butuh tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten Bengkalis untuk jadi pemimpin yang lebih baik. Ini sebenarnya lagi ada antara dua loh, masih dipercaya atau kita demo bersama mosi tidak percaya terhadap bupati, itu bisa saja terjadi. Yang sebagaimana kemarin sudah dikondisikan oleh orang. Saya tahu siapa yang mengkondisikan demo-demo di provinsi. Saya bisa mempertanggungjawabkan, saya ngerti dan tahu. Namun hal ini saya nggak pura-pura nggak mau tahu. Nah, tolong ya Bupati Bengkalis, kontrol Metropolitan Kabupaten Bengkalis. Jadikanlah anak Mandau atau Kecamatan Mandau anak kandung, dan semuanya kecamatan menjadi perhatian. Jangan tebang pilih, sehingga Mandau pinggir, Rupat dan lain-lainnya itu menjadi rasa kecemburuan yang menjadi lomba untuk
kejatuhan. Ayo, lubang-lubang ditutup, kerjasama yang baik. Bagaimana media, PKK, Karang Taruna itu berjalan seperti sosial kontrol di dalam menjalankan program pemerintahan. Insya Allah Kabupaten Bengkalis cemerlang. Nah, jadi itu ada yang selalu dipertanyakan kepada saya, ini benar nggak tentang Karang Taruna? Seperti apa? Kondisi-kondisi yang seperti ini Bun, ya. Ketua Karang Taruna ada double job. Itu tanggapan Bunda seperti apa? Ya, ini yang tadi saya ditanyakan beberapa ke saya, Karang Taruna itu apa? Saya MPKT Karang Taruna. Mungkin karena saya tidak dekat dengan pemerintahan, saya tidak dianggap. Tapi saya paham Karang Taruna itu. Ayo, siapa yang jagonya Karang Taruna di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis berhadapan dengan saya? Saya melahirkan Karang Taruna terbaik se-Indonesia. Itu waktu itu Abu Marsudi. Dan juga ada 2 Karang Taruna terbaik lagi di Kecamatan Mandau, di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, itu adalah orang pematang kudu. Nah, untuk itu, bahkan saya juga dapat penghargaan dari Presiden saat itu, yaitu pembina PKK. Yang saya dibawa oleh Bupati Bengkalis itu Ibu Ipo dan istri Gubernur, diberi penghargaan oleh Presiden Megawati. Begitu dekatnya pemerintah dengan masyarakat, mempedulikan hal-hal bagaimana mensejahterakan tersebut, UMKM dan segala hal. Nah, ini Karang Taruna adalah semi plat merah. Kontrol itu juga penyeimbang, adalah auditor untuk pemerintah, sama statusnya dengan PKK. Bukan harus jadi protokoler. Ini gila ini. Ayo, letakkan jabatannya dari Karang Taruna. Silahkan jadi protokoler di pemerintahan Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Mandau khususnya. Jadi kita nggak senang, bukan kita iri ya. Kita melihat ada seorang pemuda yang yaitu Ketua Karang Taruna ini adalah orang yang pintar, yang punya dedikasi luar biasa, yang mampu mengeren sebuah organisasi. Tapi ketika dia double job menjadi protokoler pemerintah, dia mengabaikan sebagai Ketua Karang Taruna, ya tolong diletakkan jabatan. Seharusnya dia double job itu membuat Karang Taruna lebih baik, besar dan lebih baik. Mungkin setiap kecamatan Karang Taruna bergerak dengan hebat, dengan baik, bukan harus mengatur-ngatur perjalanan bupati. Lepaskan, silakan Anda kerja dengan bupati, di mana protokoler bupati, berikan job Ketua Karang Taruna itu kepada orang lain atau kepada wakil ya yang harus naik. Jangan seperti ini. Karang Taruna dibiarkan. Saya sedih karena zaman saya jadi MPKT Karang Taruna, pertama sekali temu karya Karang Taruna di Kecamatan Mandau itu saya minta bantuan dana dari Reza Pahlepi waktu itu di Kecamatan Mandau ini besar-besaran temu karya namanya, pemilihan ketua yang terpilih waktu itu Wahyudi ya, almarhum Wahyudi udah meninggal, baru digantikan oleh Nopri Saprizal. Nah setelah itu digantikan oleh siapa yang kemarin? Indra, dan sekarang oleh Robi. Adapun di dalam Karang Taruna itu perintisnya adalah itu almarhum Ustadz Ali Muksin, dan juga ada Haji Arwan di situ, Haji Arwan Mahidin, ada Edi Yuliar, dulu juga aktif Edi Yuliar, Haji Arwan Mahidin bersama Ustadz Ali Muksin. Namun mereka Karang Taruna yang waktu itu
sebagai perintis Kecamatan Mandau. Nah, waktu itulah saya membuat caretaker dan membuat temu karya Karang Taruna itu sendiri. Nah, banyak hal di pemerintah Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis ini seperti Dinas Pendidikan, itu kemarin saya lihat ada hal yang memalukan. Apakah kerjasama dengan Bank Riau itu sendiri, di mana kepala dinasnya apakah mengerti yang ini sangat-sangat miris lah kalau kita ceritakan di sini terkait pestanya bupati yang dikait-kaitkan dengan dinas pendidikan. Ini luar biasa. Nah, itu mungkin banyak yang harus kita bicarakan tentang perkembangan Kabupaten Bengkalis ke depan. Juga hari begini Kabupaten Bengkalis berjalan, kalau menurut saya tertati-tati, yang tidak punya cahaya. Berjalan itu harus ada cahaya biar jalannya lempeng ke depan. Jadi disorot dengan lampu sorot, jangan lampu senter pun dimatiin gitu. Ini filosofi ya, Adinda. Nah, ayo, saya punya hak mengkritik Kabupaten Bengkalis untuk kepentingan pemerintahan ini, untuk kepentingan masyarakat di Kecamatan Mandau khususnya dan se-Kabupaten Bengkalis, karena saya adalah putra daerah asli, lahir di Kecamatan Mandau. Sekalipun hari ini saya adalah seorang tokoh nasional yang dibicarakan, namun saya tidak ada arti apa-apa tanpa Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Mandau ini. Begitu, Adinda. Terima kasih Bun atas waktunya. Terima kasih sudah mendidik nih, sudah mengkritik Kabupaten Bengkalis demi kemajuan Kabupaten Bengkalis, masyarakat bermarwah, maju dan sejahtera. Untuk itu terima kasih. Apa artinya itu? Bermasa Bengkalis bermarwah, maju dan sejahtera itu selaku slogan Bengkalis saat ini. Oh, itu slogan mereka. Jadi semasa yang begini itu artinya slogan Kabupaten Bengkalis. Saya baru tahu ya, maaf. Karena saya pikir karena nomor 3, dia sudah menang nomor 3, dianggap itu nomor 3 itu hebat. Jadi begitu, saya pikir begitu. Bermarwah belum. Apalagi? Maju, udah maju sih. Sejahtera jauh dari sejahtera. Jadi bermarwah itu adalah target ya. Tolong, kalau ingin bermarwah, capaikan target ya. Bagaimana duduk sama dengan tokoh belum dilakukan oleh pemerintah. Sama wartawan, bersama praktisi hukum, duduk bersama tokoh-tokoh masyarakat. Jadi hidup. Itu saran saya ya dalam closing statement saya. Ayo, Bupati Bengkalis bangkit, maju, jayakan. Karena prestasi itu bukan sebuah sertifikat yang didapat di luar sana. Prestasi itu bukan sertifikat atau embel-embel piala atau apapun yang diberikan di luar sana. Sementara Bengkalis tidak merasakan dan menikmati prestasi yang Anda lakukan. Ya, mohon ya, ini kritik yang saya lakukan ini demi kesejahteraan masyarakat, bukan demi kepentingan saya. Karena saya sayang dengan Kabupaten Bengkalis. Tolong Bupati harus menyiapkan waktu, duduk sama bersama tokoh, kemudian duduk sama bersama dengan LSM, duduk sama bersama semua media, tidak terkecuali ya, duduk sama dengan praktisi hukum, yaitu 4 pilar, ya, praktisi hukum 4 pilar, atau apa yang akan Anda lakukan untuk ke depan agar Kabupaten Bengkalis lebih baik. Mungkin itu. Salam akal sehat dari Elida Neti, SAMH. Selamat sore. Terima kasih atas kunjungannya. Terima kasih atas wawancaranya. Semoga ini bermanfaat bagi informasi untuk meninjau dan melihat bagaimana Bengkalis
hari ini dan esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Salam. Terima kasih. Itu bincang-bincang singkat kita bareng Bunda Elida Neti. Mudah-mudahan dapat kita ambil, kita serap ilmunya, manfaatnya. Hanya itu, mudah-mudahan kita semua paham. Bagi pemirsa Broadcast TV Riau, sampai di sini perbincangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.